Kesaksian berikut adalah dari Angelika, seorang gadis muda yang Tuhan bawa untuk mengunjungi neraka dan surga. Bagian 2. Siapkan untuk memenuhi Tuhan Anda. Pengalaman kedua Angelika Zambrano di surga dan neraka. Tanggal 4 Januari tahun 2010 pukul 11.50 di Empalme, Ekuador. Tuhan mengambil Angelika untuk kedua kalinya. Teks ini diambil dari kesaksian video dalam bahasa Spanyol, www.divinerevelations.info_friend. Pada perjalanan keduanya, Angelika menunjukkan penghakiman terhadap orang Kristen yang mencuri dari Tuhan dalam persepuluhan dan persembahan, penghakiman terhadap biarawati penyembah berhala dan anak-anak yang memberontak, buku kehidupan anak domba dan banyak lagi. Katakan kepada umatku bahwa kedatanganku sudah dekat, aku datang untuk orang-orang suci. Mengumumkan kepada umatku bahwa hanya orang-orang kudus yang akan melihatku. Angelika. Pada tengah malam, seorang saudara dari gereja datang ke rumah saya, kemudian media datang, dan semuanya direkam. Saat saya di atas tempat tidur, tiba-tiba saya melihat dua malaikat. Seperti sebelumnya, mereka memegang tangan saya dan berkata, "Bangunlah, karena Raja segala raja dan Tuan segala tuan sedang menunggumu." Ketika aku bangun, aku melihat tubuhku yang terbaring di sana dan orang-orang lain yang ada di ruangan itu. Aku mulai berjalan, mengulurkan tanganku kepada para malaikat dan kami mulai naik. Kami melaju sangat cepat, dan dalam beberapa detik kami tiba di hadapan Tuhan. Saya mendengar para malaikat yang sedang memuja, "Haleluya! Kudus, kudus." Saya sangat bahagia. Di kerajaan Tuhan ada taman yang paling indah. Saya melihat Tuhan mendekati saya. Dia berkata kepada saya, "Putriku, aku menunggumu, karena aku sedang menunggumu. Banyak yang harus kukatakan padamu, Tuhan, aku di sini. Aku ingin tinggal bersamamu. Aku tidak ingin kembali ke bumi. Tolong biarkan aku tinggal bersamamu." Tuhan menjawab saya, "Anakku, banyak hal yang harus kamu lakukan. Kamu harus bekerja. Kamu harus melaksanakan pekerjaan untukku. Aku akan menunjukkan sesuatu untuk hidupmu, sesuatu untuk bangsaku, dan sesuatu yang istimewa untuk kemanusiaan. Karena saya ingin menyelamatkan umat manusia dan saya tidak ingin ada yang binasa." Kemudian saya melihat dua malaikat, Michael dan Gabriel membawa gulungan besar. Gulungan ini sangat indah dan cerah. Melihat mereka, saya bertanya, "Apa ini?" Dan Yesus berkata, "Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam naskah-naskah ini?" Saya menjawab, "Ya, Tuhan." Dia berkata, "Michael, buka." Ketika malaikat Michael mulai membuka buku itu, saya bisa melihat huruf emas, seperti angka. Saya berpikir, apa ini? Dan malaikat Michael menjawab, "Semua huruf dan angka yang muncul di sini, orang-orang di bumi inilah yang telah menerima Tuhan kita sebagai satu-satunya juru selamat mereka, berkat pengalaman yang Anda miliki dengannya." Saya sangat senang dan bertanya padanya, "Berapa banyak?" Dia memberi saya jumlah total dalam ribuan jiwa. Hati saya tersentuh dan mulai menangis, berkata, "Tuhan, banyak jiwa telah bertobat." Dia menjawab, "Kamu lihat malaikat ini. Malaikat Jibril memiliki jumlah total dari orang-orang ini yang telah berjalan di jalanku dan sekarang akan datang kepadaku. Mereka akan datang kepadaku, anakku." Saya melihat nomor itu dan memperhatikannya adalah orang banyak. Saya berkata kepadanya, "Tuhan, apakah itu berarti mahkotaku penuh dengan mutiara dan bahwa kamu akan meninggalkan aku di sini di kerajaanmu?" Tuhan menjawab saya, "Tidak, anakku. Waktunya belum tiba. Kamu harus kembali ke bumi. Apakah kamu ingin melihat mahkotamu?" Dengan sangat gembira, saya menjawab, "Ya Tuhan, saya ingin melihat mahkotaku." Dia berkata, "Malaikat Gabriel, bawa mahkotanya." Saya melihat Jibril membawa nampan yang sangat besar dengan mahkota yang indah, tapi hanya ada sedikit mutiara di atasnya. Saya bertanya, "Tuhan, mahkotanya ini?" Dia menjawab, "Itu adalah mahkotamu, anakku." Saya bertanya, "Tetapi Tuhan, mengapa mahkotaku tidak penuh dengan mutiara? Begitu banyak jiwa-jiwa telah datang kepadamu, Tuhan." Dia menjawab, "Putriku, jalan yang panjang masih menunggumu.
Hanya ada 3.500 jiwa yang telah datang ke hadirat saya, tetapi Anda harus pergi dan memberitakan firman-Ku, karena masih banyak yang harus datang kepada saya. Tetapi Tuhan, mengapa saya tidak bisa tinggal? Dia berkata kepada saya, Putri, karena mahkota kehidupan harus penuh dengan mutiara. Saya berkata kepadanya, ya Tuhan, saya akan bekerja untuk Anda. Kemudian dia berkata, saya memiliki sesuatu untuk saya tunjukkan kepada Anda anak saya. Tuhan membawa saya dan kami segera turun dari surga ke terowongan neraka, seperti pertama kali saya mengalami neraka. Saya berkata kepadanya, oh, Tuhan, apa yang terjadi? Yesus berkata kepada saya memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu di neraka. Tapi Tuhan, saya tidak ingin berada di sini. Tuhan, ingatlah pengalaman pertama kami, Engkau telah menunjukkan banyak hal padaku. Dia berkata kepada saya, ya, anakku, tetapi sekarang aku akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang berbeda. Kami turun di antaranya lah api lagi, dan saya mulai untuk menangis. Tidak mudah berada di sana. Saya berkata kepadanya, Tuhan, saya ingin keluar dari sini. Tolong bantu saya, tolong saya. Saya mendengar dari jutaan orang. Beberapa berkata, ya Tuhan kasihanilah aku, tolong bantu aku, Tuhan, beri aku kesempatan lagi. Di antara semua orang ini saya mendengar seseorang berkata, maafkan saya sekarang, Tuhan, karena saya mencuri Anda. Maafkan aku karena telah mencuri, aku mencuri darimu Tuhan dan aku tidak ingin melakukannya lagi. Aku bertanya, Tuhan, siapa dia dan mengapa dia mengatakan dia mencuri darimu? Siapa itu? Kami memasuki selnya dan saya melihat seorang pria yang cacat. Api terbuka dan saya dapat melihat bahwa dia disiksa. Semua orang ini, yang berada di neraka memiliki sebuah plakat di dada mereka dan nomor 666 di dahi mereka. Orang ini mengulurkan tangannya dan berkata, Tuhan maafkan aku. Saya bertanya kepadanya, mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu meminta pengampunan kepada Tuhan? Mengapa? Anda bilang Anda mencuri dari Tuhan, tapi tidak ada yang bisa mencuri dari Tuhan. Tidak mungkin, mengapa kamu mengatakan kamu mencuri? Dia menjawab, saya akan menceritakan kisah saya. Saya adalah seorang pemimpin Kristen. Selama 20 tahun, saya mengenal Kristus, tetapi selama 20 tahun itu saya berkata, semua uang ini dari persepuluhan dan persembahan saya ini hanya untuk mendukung para pendeta, tetapi saya menyesalinya karena saya sekarang tahu itu tidak ada untuk mereka. Itu untuk Tuhan, dan itulah mengapa saya mengatakan saya mencuri dari Tuhan. Saat ini ada banyak orang di bumi yang mencuri dari Tuhan seperti yang saya lakukan. Ketika Anda kembali ke bumi, beritahu semua orang yang tidak ingin memberikan persepuluhan dan persembahan mereka, untuk tidak mencuri dari Tuhan, jika tidak mereka akan berakhir di neraka, dan bahwa tidak ada pencuri yang akan masuk ke kerajaan surga. Saya tahu firman kudus, sekarang saya menyesalinya dan menyadari bahwa saya telah mencuri dari Tuhan. Katakan kepada orang-orang bahwa ketika mereka memberi kepada Tuhan, mereka memberi kepada Tuhan dengan cinta sejati. 2 Kor 9:7. Masing-masing harus memberi seperti yang telah dia putuskan di dalam hatinya, tanpa kesedihan atau paksaan, karena Tuhan mencintai yang satu yang memberi dengan sukacita. Orang ini terus mengajukan kasusnya, Tuhan ampuni aku. Dan Tuhan menjawabnya, sudah terlambat, itu tidak mungkin lagi untukmu. Saya bertanya kepada pria itu, tetapi mengapa kamu mencuri dari Tuhan? Mengapa? Kamu tahu betul bahwa seseorang tidak boleh mencuri persepuluhan dan persembahan Tuhan. Dia menjawab, ya, saya mengetahuinya dengan sangat baik, tetapi saya tidak pernah menurut, saya tidak pernah melakukannya karena saya bangga. Jangan pernah mencuri dari Tuhan. Berikan persepuluhan dan persembahanmu kepada Tuhan karena apa yang kita berikan kepada Tuhan di bumi bukan untuk manusia. Ketika kita memberi kepada Tuhan dengan segenap hati kita, itu untuk Raja segala Raja, Tuhan segala Tuan. Alkitab berkata bahwa Tuhan mencobai kita. Jelas tertulis dalam Maleakhi 3:8-10, apakah manusia mencuri dari Tuhan?
Karena kamu mencuri dari aku, dan kamu berkata, apa yang kami curi darimu? Dalam persepuluhan dan persembahan, Anda diserang oleh kutukan, dan Anda merampok saya, seluruh bangsa. Bawa semua persepuluhan ke rumah perbendaharaan, agar mungkin ada makanan di rumahku. Jadi, uji aku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan kamu akan melihat apakah aku tidak akan membuka jendela surga untuk kamu, jika aku tidak akan mencurahkan berkat ke atas kamu dalam kelimpahan. Jika kamu mau, Tuhan memberkati hidupmu dan keluargamu sangat, jadi jangan pernah mencuri dari Tuhan. Saatnya memberkati Tuhan agar Dia bisa memberkati hidup kita. Tuhan berkata kepada saya, sekarang saya akan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Setelah saya meninggalkan tempat ini, Tuhan mengingatkan saya tentang sesuatu yang telah Dia tunjukkan kepada saya sebelumnya. Dalam pengalaman kedua saya, sekitar bulan November. Saat itu, saya diberi kesempatan untuk melihat sel di neraka, dan kata tertentu. ARVIERD, itulah kata yang diberikan Anglika untuk dilihat. Penelitian telah membuktikannya sebagai bahasa Italia atau Latin kuno. Dalam penelitian ini, kami menemukan manuskrip 400 halaman kuno tentang kata ini, yang berbicara tentang realitas neraka. Saya tidak tahu arti kata ini, tetapi saya mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan itu, dengan religiusitas. Yesus membawa saya kembali ke tempat yang sama, untuk melihat sel-sel itu lagi. Ketika kami masuk, saya melihat ribuan orang. Ada dua wanita berpakaian hitam. Saya bertanya kepada Yesus, siapakah mereka? Saya terkejut melihat seorang biarawati, dan di tangannya ada ular besar, yang membentuk sesuatu yang tampak seperti salib dan rosario. Saya berkata, ada apa? Mengapa mereka ada di sini? Salah satu dari mereka berbicara dengan suara sedih berkata, saya telah menjadi seorang biarawati di bumi, tetapi sekarang saya di tempat ini. Saya melihat bagaimana dia mulai berdoa dan seekor ular menggenggam tangannya. Di tangannya ada ribuan cacing. Tuhan berkata, lihat dan dengar kata-kata ini. Dia mulai menangis, ya Tuhan. Saya tidak tahan lagi. Saya ingin keluar dari tempat ini. Saya tidak ingin berada di sini. Tolong Tuhan, tolong saya. Bantu saya. Kemudian saya melihat wanita lain, dan sebagian dari hidup mereka terungkap kepada saya di semacam layar. Saya melihat siapa sebenarnya para biarawati ini, serta kehidupan rahasia mereka. Saya melihat bagaimana mereka berhubungan seks dengan pendeta, dan bagaimana beberapa dari mereka juga lesbian. Saya telah melihat lebih banyak lagi, dan sekarang mereka sangat menyesal. Namun sayangnya, tidak ada lagi kemungkinan bagi mereka untuk bertobat, sudah terlambat. Para biarawati ini berkata, beritahu semua orang di bumi untuk tidak datang ke tempat ini, tolong beritahu mereka agar tidak datang ke sini. Kadang-kadang para biarawati dan pendeta berkata mereka akan berdoa agar Tuhan membebaskan jiwa-jiwa dari api penyucian. Tapi saya mengatakan yang sebenarnya, apakah Anda percaya atau tidak? Tidak ada tempat seperti api penyucian. Api penyucian diciptakan oleh manusia, itu ditemukan oleh para paus. Alkitab dengan jelas mengatakan itu ada surga dan neraka yang nyata. Yesus membawa saya ke kedua tempat itu, tetapi tidak pernah ke api penyucian. Dia dengan jelas mengatakan kepada saya, api penyucian tidak ada. Beritahu orang-orang untuk membuat keputusan saat mereka berada di bumi. Karena selama mereka masih hidup mereka memiliki kemungkinan untuk bertobat. Banyak orang berkata, mari kita berdoa agar orang tua kita meninggalkan api penyucian. Hentikan. Karena jika mereka tanpa Kristus di neraka, mereka tidak akan pernah bisa keluar darinya. Sangat disayangkan, tapi memang benar, mereka ada di neraka. Tetapi jika mereka mati dengan Kristus di dalam hati mereka, maka mereka berada di hadirat Bapa Surgawi kita. Hati saya tenggelam mengetahui berapa banyak jiwa yang tertipu oleh iblis yang membuat mereka percaya pada api penyucian. Teman-temanku, inilah waktunya bagi Anda untuk mengetahui kebenaran. Tidak ada api penyucian, tidak ada, itu tidak ada. Anda harus membuat keputusan sekarang, di mana dan dengan siapa Anda ingin menghabiskan kekekalan.
Buat keputusan Anda, apakah itu kerajaan surga dengan Yesus Kristus atau neraka dengan setan. Tuhan telah memerintahkan saya untuk berterus terang ketika saya berbicara kepada Anda tentang hal ini. Apakah Anda percaya atau tidak? Saya mematuhi perintah Tuhan, karena suatu hari Anda dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan dan bersaksi atas semua yang baik dan semua yang buruk yang telah kita lakukan di bumi. Jika Anda tidak bertobat dari dosa-dosa Anda dan menyembah berhala Anda akan berakhir di neraka. Kembali kepada Kristus, Dia akan memberi Anda hidup yang kekal. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, tetapi itulah kebenarannya. Firman Tuhan sangat jelas dan dikatakan seperti itu, tidak ada pencuri yang akan masuk surga. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa di setiap patung atau ikon ada setan. Inilah mengapa orang pergi ke perawan Guadalupe, perawan bioskop, patung perawan Maria dan banyak perawan lainnya. Bahkan menuju patung dengan anak ilahi, bayi Yesus. Tolong percayalah, semua patung ini memiliki setan di belakangnya. Banyak orang mengklaim bahwa mereka telah pergi ke perawan Guadalupe atau anak ilahi dan menerima kesembuhan. Tapi di setiap gambar ini, ada setan. Iblis sedang mendengarkan dan dengan kekuatan palsunya, terkadang dia melakukan sesuatu yang membuatnya seolah-olah telah terjadi mukjizat, sehingga kamu tetap percaya dan tetap menyembahnya. Dengarkan saya, iblis akan menghadiahi Anda dengan sangat buruk dan dia akan memberi Anda kematian yang kekal. Jadi hentikan penyembahan gambar dan cari Kristus, karena Dia akan memberi Anda hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan. Yohanes pukul 10:10, pencuri tidak datang kecuali mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Aku datang agar domba-domba memiliki hidup, dan mereka mungkin berlimpah. Tuhan menunjukkan kepada saya para biarawati ini, dan mereka menangis. Saya ingin keluar dari sini. Saya menyesal telah menyembah berhala, dan bahwa saya berdosa di bumi. Sekarang saya tidak dapat meninggalkan tempat ini. Saya bertanya kepada salah satu dari mereka, tetapi apakah Anda tahu yang sebenarnya? Tahukah Anda tentang firman kudus Tuhan? Dia menjawab, ya, saya tahu sabda suci, tetapi saya tidak pernah bertobat. Saya tidak pernah mencari Kristus. Ada banyak biarawati di biara karena berbagai alasan. Saya pernah ke biara, karena saya mengalami kekecewaan yang menyakitkan dalam cinta. Ada banyak biarawati di biara karena mereka mengalami kekecewaan dalam cinta. Dalam banyak kasus, tunangan mereka meninggalkan mereka di altar pernikahan, atau pacar mereka mengkhianati mereka. Sayangnya banyak suster tinggal di biara karena kehidupan mereka yang penuh masalah. Tapi biara itu hanya dalih. Satu-satunya kebenaran adalah bahwa mereka melayani setan. Ada tertulis dalam firman kudus Tuhan di 1 Korintus 6:9-10, tidakkah kamu tahu bahwa orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Jangan salah, baik orang yang tidak bermoral, atau penyembah berhala, atau pezina, atau banci, atau homoseksual, atau pencuri, atau rakus, atau pemabuk, atau pemarah, atau penculik, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Firman kudusnya jelas dalam Wahyu 21:8. Tetapi bagi para pengecut, orang-orang kafir, yang keji, para pembunuh, yang bejat, para penyihir, para penyembah berhala, dan semua pendusta, bagian mereka akan berada di lautan api dan belerang, yang merupakan kematian kedua. Semua orang di neraka tidak punya jalan keluar, sudah terlambat bagi mereka. Tapi kamu yang masih hidup di bumi, kamu masih bisa didamaikan dengan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sekarang Anda sedang menonton, membaca, semua ini, tetapi ini mungkin kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada Anda untuk bertobat. Jangan pergi ke neraka, karena Kristus menjangkau Anda. Ampun. Ketika kita meninggalkan sel, saya mulai menangis dan berkata, Tuhan keluarkan aku dari sini. Tuhan, aku tidak ingin berada di sini. Dia membawa saya dan saya berkata, saya ingin menunjukkan sesuatu yang lebih. Saat kami berjalan pergi, saya mendengar teriakan seorang gadis muda, tolong. Mengapa kamu di sini? Saya bertanya kepadanya.
Gadis itu menjawab saya seorang remaja. Saya baru berusia 15 tahun ketika saya meninggal dan saya tiba di tempat ini. Tapi kenapa kamu kemari? Apa yang membawamu ke sini? Saya bertanya kepadanya. Dia berkata kepada saya pikir saya memiliki seluruh hidup saya di depan saya karena saya masih sangat muda. Orang-orang selalu berbicara kepada saya tentang Kristus dan keselamatan. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa orang Kristen Injili gila. Saya selalu menolak yang kudus. Firman, saya tidak mau menerima Tuhan. Setiap kali mereka berbicara kepada saya akan tertawa dan menertawakan mereka. Sekarang saya melihat bahwa saya membuat kesalahan terburuk dalam hidup saya. Lihatlah saya di sini terbakar dalam nyala api. Saya seorang remaja, saya baru berusia 15 tahun ketika saya meninggal dan saya datang ke tempat ini. Tetapi mengapa kamu ada di sini? Apa yang membawamu ke sini? Saya bertanya padanya. Dia berkata, saya pikir saya memiliki seluruh hidup saya di depan saya karena saya masih sangat muda. Orang-orang selalu berbicara kepada saya tentang Kristus dan keselamatan. Tetapi saya selalu mengatakan orang Kristen evangelis gila. Saya selalu menolak firman kudus. Saya tidak mau menerima Tuhan. Setiap kali mereka berbicara dengan saya akan menertawakan mereka. Sekarang saya melihat bahwa saya membuat kesalahan terburuk dalam hidup saya. Lihat aku di sini terbakar api. Saya seorang remaja, saya baru berusia 15 tahun ketika saya meninggal dan saya datang ke tempat ini. Tetapi mengapa kamu ada di sini? Apa yang membawamu ke sini? Tanyaku padanya. Dia berkata, kupikir aku memiliki seluruh hidupku di depanku, karena aku masih sangat muda. Orang-orang selalu berbicara kepada saya tentang Kristus dan keselamatan. Tetapi saya selalu mengatakan orang Kristen evangelis gila. Saya selalu menolak firman kudus. Saya tidak mau menerima Tuhan. Setiap kali mereka berbicara dengan saya akan menertawakan mereka. Sekarang saya melihat bahwa saya membuat kesalahan terburuk dalam hidup saya. Lihatlah aku di sini terbakar api. Tapi kenapa kamu di sini? Apa yang membawamu ke sini? Tanyaku padanya. Dia berkata, kupikir aku memiliki seluruh hidupku di depanku, karena aku masih sangat muda. Orang-orang selalu berbicara kepada saya tentang Kristus dan keselamatan. Tetapi saya selalu mengatakan orang Kristen evangelis gila. Saya selalu menolak firman kudus. Saya tidak mau menerima Tuhan. Setiap kali mereka berbicara dengan saya akan menertawakan mereka. Sekarang saya melihat bahwa saya membuat kesalahan terburuk dalam hidup saya. Lihatlah aku di sini terbakar api. Tapi kenapa kamu di sini? Apa yang membawamu ke sini? Saya bertanya padanya. Dia berkata, saya pikir saya memiliki seluruh hidup saya di depan saya karena saya masih sangat muda. Orang-orang selalu berbicara kepada saya tentang Kristus dan keselamatan. Tetapi saya selalu mengatakan orang Kristen evangelis gila. Saya selalu menolak firman kudus. Saya tidak mau menerima Tuhan. Setiap kali mereka berbicara dengan saya akan menertawakan mereka. Sekarang saya melihat bahwa saya membuat kesalahan terburuk dalam hidup saya. Lihatlah aku di sini terbakar api. Tetapi saya selalu mengatakan orang Kristen evangelis gila. Saya selalu menolak firman kudus. Saya tidak mau menerima Tuhan. Setiap kali mereka berbicara dengan saya akan menertawakan mereka. Sekarang saya melihat bahwa saya membuat kesalahan terburuk dalam hidup saya. Lihatlah aku di sini terbakar api. Tetapi saya selalu mengatakan orang Kristen evangelis gila. Saya selalu menolak firman kudus. Saya tidak mau menerima Tuhan. Setiap kali mereka berbicara dengan saya akan menertawakan mereka. Sekarang saya melihat saya membuat kesalahan terburuk dalam hidup saya. Lihat aku di sini terbakar api. Saya meninggal dalam kecelakaan mobil dan sekarang saya sangat menyesalinya. Saya telah mengambil begitu banyak jalan melalui tempat ini untuk menemukan jalan keluar. Tetapi ketika saya menemukannya, saya tidak dapat pergi karena setan yang menyiksa saya mendekati saya sambil berkata, kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini. Kamu di sini untuk selama-lamanya.
Saya tidak ingin berada di sini. Oh, tolong bantu saya, bantu saya. Saya berkata, saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Saya berharap saya dapat membantu semua orang ini. Tuhan berkata kepada saya, di sana tidak ada lagi kemungkinan bagi mereka yang ada di sini, tetapi hanya bagi mereka yang ada di bumi. Gadis itu berkata, oh, tolong beritahu orang-orang, dan juga kepada keluargaku, untuk tidak datang ke tempat ini. Berbicaralah kepada orang-orang muda yang masih memiliki kemungkinan untuk mencari Kristus, beritahu mereka untuk berpaling dari dosa. Ketika saya di bumi, saya menjalani kehidupan yang mengerikan, kehidupan yang penuh dosa. Saya sangat bangga. Saya suka pergi dari pesta ke pesta. Saya tidak pernah menuruti orang tua saya. Saya selalu memberontak. Sekarang saya sangat menyesal dan saya ingin mereka memaafkan saya. Saya ingin keluar dari sini. Beritahu semua orang di bumi jangan datang ke sini. Jangan datang, tolong. Katakan kepada mereka untuk menaati orang tua mereka, untuk menerima Kristus, karena Dia benar-benar menyelamatkan. Dia benar-benar menyelamatkan. Iblis menipu saya. Sekarang saya tahu saya tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Betapa saya menyesal. Dia menangis dan mengulurkan tangannya, ingin membantunya. Tetapi, ketika saya mengulurkan tangan, dia berteriak dan ditarik kembali ke dalam api. Saya berteriak, Tuhan, betapa buruknya berada di tempat ini. Dia menjawab, ya putriku, ingatlah semua ini ketika kamu kembali ke bumi dan patuhi perintahku, karena umat manusia tidak dapat percaya bahwa neraka itu nyata dan abadi. Karena masih banyak yang tidak percaya neraka, dan masih banyak yang tertawa dan mengatakan bahwa neraka adalah dongeng. Beberapa hari sebelum pengalaman pertama saya di neraka, saya mendapat penglihatan dari Tuhan dan Dia berkata kepada saya, lihat, orang ini ada di neraka. Saya berbicara tentang pria terkenal yang dikenal sebagai Michael Jackson. Dia juga dikenal dengan sarung tangan putihnya. Dia berada di neraka karena alasan saya telah ditampilkan di video saya sebelumnya. Saat saya merekam video ini, Tuhan berkata kepada saya, ceritakan tentang dia. Inilah mengapa saya memberitahu Anda tentang dia, bahwa dia ada dalam nyala api neraka. Saat saya mendekati tempat api ini, saya melihat banyak setan dalam lingkaran, dan di lingkaran itu ada seseorang yang sedang disiksa. Dia mengulurkan tangan panasnya dan berteriak, tolong. Saya bisa mengerti bahasanya. Saya sangat ingin membantunya, dan saya dapat melihat bagaimana iblis mengangkatnya dan memaksanya untuk menari dan bernyanyi seperti yang dia lakukan di bumi. Setan-setan itu menertawakannya dan melemparkannya ke dalam nyala api. Mereka akan mengambilnya dan mencambuknya. Dia berteriak, rasa sakitnya sangat luar biasa. Oh, betapa menyiksanya itu. Hati saya hancur melihat ini. Saya berkata, Tuhan, tolong lakukan sesuatu, oh. Tuhan tolong. Saat saya mengulurkan tangan untuk membantunya, tangan saya tiba-tiba terbakar dan dipenuhi cacing. Saya berkata, lihat Tuhan. Apa yang terjadi? Kemudian setan-setan itu tertawa dan menertawakan saya sambil berkata, kamu akan tinggal di tempat ini. Saya kemudian memperhatikan bahwa saya tidak dapat melihat atau merasakan Tuhan di sisi saya, sepertinya saya sendirian. Saya berteriak, Tuhan, Engkau pergi, mengapa saya masih di sini? Setan berkata, kami akan menyiksa kamu, kamu tetap di sini. Lalu aku mendengar tawa yang menakutkan, itu sangat mengerikan, hahaha, kamu akan tinggal di sini. Akhirnya aku menjebakmu, tepat di mana aku menginginkanmu. Saya ingin Anda di sini karena Anda mencuri banyak jiwa dari saya dan saya akan menghancurkan Anda. Ini adalah tempat Anda berasal. Dia memberi perintah kepada setan, bawa dia dan taruh dia di tempatnya. Saya berkata, tidak, saya tidak tinggal di sini karena Tuhan menyertai saya. Dia berkata dia tidak akan meninggalkan saya di sini. Kemudian saya mendengar suara setan, kamu tetap di sini. Kamu tinggal di sini karena Tuhan tidak bersama kamu. Lihatlah sekeliling, Dia tidak bersamamu. Saya melihat, tetapi saya tidak dapat melihat Tuhan. Saya merasa sangat kesepian, dan saya mulai ragu.
Saya mulai menangis dan berteriak, "Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan saya? Mengapa Tuhan, mengapa?" Seketika Tuhan berkata, "Putri, saya di sini." Saya mendengar suaranya di telinga saya. Melihat langsung pada setan, saya menjawab, "Tuhan menyertai saya di sini." Tetapi dia menjawab, "Tidak, dia tidak ada di sana. Lihat." Saya tidak bisa melihat Yesus, tetapi saya dapat mendengar suaranya. Saya mulai ragu lagi karena iblis telah datang begitu dekat dengan saya. Saya merasakan tali terikat di pinggang saya menahan saya dengan erat dan menarik saya ke suara aneh itu. Dia berkata, "Kamu benar-benar bodoh, itulah dirimu, bodoh. Aku akan menghancurkanmu, karena kamu mendorong banyak jiwa untuk tidak datang ke neraka. Banyak jiwa keluar dari neraka karena kamu berkhotbah. Jangan lakukan itu lagi, tutup mulutmu. Tutup saja mulutmu. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan membunuhmu." Tidak berhenti menangis ketika dia menuduhku. Tiba-tiba saya berkata, "Tidak, setan. Kamu tidak akan menghancurkan saya, karena Tuhan berkata Dia bersama saya." Saya tidak dapat melihatnya, tetapi saya tahu dia benar-benar di sini. Setan mulai menertawakan saya. Saya ditarik ke suatu tempat, lebih dekat dengan suara jahat itu. Aku berseru, "Darah Yesus perkasa dan aku tertutup oleh darahnya. Itu menutupi aku sekarang dan setan. Kamu akan lari karena darah Yesus kuat. Lebih besar dia yang bersamaku daripada kamu. Lebih besar dia siapa yang bersamaku." Saya mengulangi kata-kata ini untuk diri saya sendiri. Lalu aku merasakan sesuatu menjauh dariku. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, itu adalah tali yang melilit pinggangku. Akhirnya saya menemukan diri saya keluar dari neraka dan kembali di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kepada saya ingin memberikan pesan ini kepada Anda sehingga, ketika Anda kembali ke bumi, akan memberitahu orang-orang saya untuk mencari saya dalam roh dan dalam kebenaran. Yohanes pukul 4:24. Tuhan adalah roh, dan itu perlu mereka yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pergi beritahu umatku untuk hidup dalam kesucian, pergi dan katakan pada umatku bahwa inilah waktunya untuk merenungkan firman suci. Aku tidak hanya ingin umatku membacanya, tetapi juga untuk memeriksa firmanku yang kudus. Karena, putriku, inilah yang terjadi di bumi, hari demi hari, kemurtadan, penyangkalan iman, berlipat ganda, dan ada banyak anak-anakku, banyak dari mereka yang telah aku pilih, siapa yang akan tertipu. Putriku, beritahukan kepada umatku bahwa mereka harus memeriksa sabdaku yang kudus itu, mereka tidak bisa tertipu dan mencari kehadiranku dalam roh dan kebenaran. Saya berkata, "Oh, ya Tuhan, saya akan menurut. Tetapi, Tuhan, saya membutuhkan bantuanmu, tolong bantu saya Tuhan." Dia menjawab, "Putriku, ketika kamu kembali, kamu tidak akan takut karena saya akan berada di sisimu. Saya akan mengatakan melalui mulut Anda apa yang harus saya katakan kepada orang-orang saya. Saya melihat bahwa banyak yang akan melawan Anda. Tetapi ingat, saya akan selalu bersamamu seperti yang saya janjikan, dan saya adalah saksi setia Anda." Kemudian saya melihat malaikat di sekitar saya. Saya mengenali malaikat Michael, karena saya telah bertemu dengannya sebelumnya. Tuhan berkata kepada saya, "Dengar, malaikat Michael akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Malaikat Gabriel juga berada di sisi saya. Malaikat Michael meraih tangan saya, dan Tuhan memerintahkannya, "Bawa dia pergi dan biarkan dia melihat apa yang harus Anda tunjukkan padanya." Saat kami berjalan, kami dengan cepat mulai menaiki tangga yang paling indah. Itu tampak seperti ballroom, dan di tempat yang tinggi di aula ada sebuah altar, dengan meja emas terbaik. Ketika kami sampai di mimbar, saya melihat sebuah buku besar dan bertanya kepada Michael, "Buku apa ini?" Saat Michael berada di sisi kanan meja, dia meletakkan tangannya di atas buku itu dan mengangkat suaranya sambil berkata, "Angelika, buku yang kamu lihat ini adalah buku kehidupan." Saya membukanya dan melihatnya, halaman demi halaman. Saya berkata, "Apa maksud buku ini? Apa isinya?" Michael berkata, "Buka."
Nama-nama yang Anda lihat berkilauan di dalam kitab kehidupan ini adalah orang-orang di bumi yang, saat ini, sedang bertobat dari dosa-dosa mereka dan mencari hadirat Tuhan. Lihat, nama-nama lain ini hampir tidak terlihat, dan beberapa memudar seperti yang telah terjadi sebelumnya, orang-orang di bumi yang berpaling dari jalan Tuhan. Kamu harus melakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Sekali lagi, dia meletakkan tangannya di atas kitab kehidupan dan berkata kepada saya, beritahu umat manusia jika nama mereka tidak tertulis dalam buku ini, mereka tidak dapat memasuki kerajaan Bapa Surgawi saya, mereka tidak dapat masuk ke kerajaan surga. Saya menjawab, baiklah, saya akan. Ada tertulis dalam Wahyu pukul 20.15, dia setia dan benar untuk mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari semua ketidakbenaran. Saat kembali ke bumi, saya melihat tubuh saya terbaring di sana. Saat itu pagi-pagi sekali, sekitar jam 7 pagi. Di rumah saya bisa melihat tubuh saya, keluarga dan beberapa anggota gereja. Tuhan berkata kepada saya, putri, kembali ke tubuhmu, lakukan sekarang. Saya berkata, baiklah Tuhan. Dari ini, dan segera akan ada yang ketiga tentang apa yang terjadi di antara umatku. Ingatlah bahwa saya bersamamu. Tiba-tiba saya melihat cahaya dan malaikat mulai bernyanyi. Setelah beberapa jam, saya akhirnya bisa membuka mata. Butuh beberapa hari untuk pulih. Saya ingin Anda tahu bahwa tidak semua yang Anda dengar, baca, di video ini adalah cerita dongeng. Tuhan izinkan saya mendapatkan pengalaman ini. Saya ingin Anda tahu bahwa jika Anda membutuhkan Tuhan untuk mengampuni Anda, maka tutup mata Anda dan letakkan tangan kanan Anda di hati Anda dan berdoa. Katakan kepadanya, Tuhan Yesus, saya bertobat dari semua dosa saya. Saya bertobat karena saya telah berdosa melawan-Mu. Aku memohon kepadamu Tuhan untuk mengampuni dosa-dosaku dan untuk menyucikan aku dengan darah-Mu yang berharga. Aku meminta-Mu untuk menuliskan namaku di dalam kitab kehidupan. Tutupi aku dengan Roh Kudus-Mu. Masuk dan tinggal dalam hidupku dan bebaskan aku dari semua kejahatan. Saya meninggalkan keinginan daging saya. Saya meninggalkan kehidupan lama saya. Dan semua yang tidak menyenangkan bagi Anda, saya nyatakan hari ini. Angelika Zambrano Mora.